Halo teman-teman, seneng banget kita bisa ketemu di modul naik level di tengah arus dunia digital. Di zaman sekarang, hampir semua rutinitas kita terhubung dengan layar. Bangun tidur, makan, nunggu angkot, sampai mau tidur lagi. Selalu ada momen buat buka HP, scroll, klik, nonton. Dunia digital itu powerful. Ia bisa menghubungkan, mengajar, dan menghibur. Tapi dia juga punya arus yang bisa menyeret kita kalau kita nggak waspada. Dalam diskusi ini, kita nggak cuma mau tahu apa masalahnya, tapi juga mau belajar langkah praktis supaya teknologi jadi alat untuk memperdalam iman, bukan alat yang mengikis hati. Untuk mencapai tujuan ini, kita atur pembahasannya menjadi 3 bagian utama. Scroll, apa yang kita serap, klik, keputusan kecil yang menentukan, dan commit and pray, fondasi agar konsisten. Siap? Mari kita mulai pelan-pelan, supaya tiap poin nggak cuma dimengerti secara teori, tapi juga bisa langsung dipraktikkan. Sebelum kita melompat ke langkah besar, mari mulai dari yang paling akrab, kebiasaan scroll. Kebiasaan ini kelihatannya kecil, tapi dia punya gaya hidup. Jadi sekarang, bayangkan kamu lagi pegang HP. Kita akan pelajari kenapa scroll bisa jadi bahaya dan gimana mengubahnya jadi sesuatu yang menghidupkan imanmu, bukan yang melemahkannya. Pelajaran 1. Scroll. Holy scroll atau doom scroll. Doom scroll itu istilah untuk kebiasaan scroll yang bikin kita terus-menerus menyantap konten negatif atau tidak berguna sampai lupa waktu. Dampaknya bukan cuma capek mata, tapi lama-lama pola pikir dan emosi kita juga terpengaruh. Kenapa bisa begitu? Karena arus digital menyentuh 3 ranah dalam diri kita. Pertama, keinginan mata. Otak kita cenderung mengejar hal yang menarik secara visual. Lihat feed penuh highlight kehidupan orang lain, otak kita membandingkan dan muncul rasa kurang. Kedua, keinginan daging. Konten yang memancing hawa nafsu atau kepuasan instan. Misalnya konsumsi makanan tak sehat, hiburan yang melemahkan moral, atau bahkan stimulus cepat itu memicu sistem kesenangan di otak sehingga jadi kecanduan. Ketiga, keangkuhan hidup. Budaya pamer di medsos membuat kita mengejar validasi, likes, follower, komentar. Semua itu kalau nggak dikendalikan bikin hati rapuh. Praktisnya, ada beberapa tanda kamu sedang doom scroll. Merasa lelah secara emosional setelah buka medsos. Sering bandingkan hidup sendiri dengan orang lain. Atau susah tidur karena just one more scroll. Untuk keluar dari itu, bukan mustahil. Ada 3 langkah nyata. 1. Filter firman Tuhan. Tentukan sumber rohani yang kamu konsumsi. Misalnya ayat harian, podcast rohani, dan lain-lain. Jadikan itu prioritas sebelum feed hiburan. 2. Discernment. Latih kebiasaan menilai konten bukan sekedar reaktif, tapi bertanya, apakah ini membangun? Mintalah hikmat Roh Kudus dalam doa singkat setiap buka HP. 3. Conviction. Bentuk tekad rohani yang konkret. Misalnya, komitmen tidak menonton konten X selama 30 hari, atau ikut komunitas accountability. Contoh praktis buat mengganti doom scroll jadi holy scroll, antara lain, pasang shortcut Alkitab di home screen, subscribe akun yang menyebarkan renungan singkat, dan setiap kali ada waktu luang, pilih baca 1 ayat dan renungkan 1 menit ketimbang menggulung feed. Jangan lupa cara teknis, atur waktu layar, matikan notifikasi dari aplikasi yang bikin kamu hanyut, dan ingat, 1 posting positif yang kamu share bisa jadi berkat bagi orang lain. Dengan kombinasi filter, discernment, dan conviction, scroll kita berubah fungsi, dari menguras jadi memperkaya. Kalau scroll lebih bicara soal apa yang masuk, sekarang mari kita turun ke hal yang lebih personal. Setiap kali jari kita menyentuh layar dan klik sesuatu, itu bukan aksi netral. Klik itu kecil, tapi punya konsekuensi. Yuk kita pelajari bagaimana klik-klik sehari-hari bisa jadi penentu arah hidup kita. Pelajaran 2. Klik pilihan hidup pada era digital. Klik terlihat sederhana. Sentuh layar, konten terbuka. Tapi secara rohani, klik menandai pilihan hati. Kalau kita sering klik konten konsumtif, hati kita terlatih untuk mengejar kepuasan instan.
Kalau klik konten membangun, hati kita terlatih untuk bertumbuh. Ada pola neurologis di balik ini. Tiap klik menghasilkan sedikit dopamin. Otak reinforce perilaku sehingga klik berulang berubah jadi kebiasaan. Itulah mengapa klik yang tampak sepele, menonton satu video negatif, membuka obrolan gosip, lama-lama mengikat. Kita bisa membagi klik menjadi dua kategori. Klik yang membelenggu, memicu kecanduan, merusak integritas, menjauhkan dari Tuhan, dan klik yang membebaskan, membangun karakter, memperkuat iman, menolong orang. Agar klik kita lebih sering masuk ke kategori membebaskan, terapkan 3 langkah konkret. 1. Pause before you click. Latih kebiasaan menahan 2-5 detik sebelum klik dan tanya 3 pertanyaan singkat. Apakah ini bermanfaat? Apakah ini kudus? Apakah ini akan memuliakan Tuhan atau orang lain? Jika jawabannya tidak ke arah itu, jangan klik. 2. Set filter rohani. Gunakan fitur teknologi, blokir atau batasi situs, app yang sudah jelas jebakan, follow akun rohani, aktifkan mode Do Not Disturb di jam rentan, dan buat playlist rohani supaya saat butuh hiburan, kamu punya pilihan sehat. 3. Isi hati dengan firman. Kebiasaan klik sehat akan bertahan kalau hati kita terisi. Jadwalkan waktu baca Alkitab, dengarkan renungan saat menikmati perjalanan, dan simpan 5 ayat favorit yang bisa kamu baca kapanpun sebelum klik. Praktik yang bisa langsung dicoba. Buat kebiasaan menahan 3 detik sebelum klik selama seminggu. Catat klik yang membuatmu menyesal, dan ganti 30 menit scrolling malam dengan 10 menit doa plus 10 menit bacaan rohani. Dengan pelan-pelan mengubah kebiasaan klik, kita sebenarnya mengubah arah hidup. Jadi, scroll dan klik itu penting. Itu adalah input dan aksi yang membentuk hati kita. Namun, tanpa landasan yang kokoh, perubahan kecil ini mudah hilang. Disinilah, Commit and Pray berperan sebagai fondasi. Bukan hanya teknik, tapi kehidupan yang konsisten. Mari kita bahas bagaimana komitmen dan doa mengokohkan langkah kita di dunia digital. Pelajaran 3. Commit and Pray. Jadi champion bagi Kristus di dunia digital. Commit artinya kita menempatkan Yesus sebagai Raja dalam praktik digital kita. Bukan sekadar menyetujui doktrin rohani, tapi membuat keputusan konkret. Siapa yang mengatur home screen-mu? Apa prioritasmu waktu senggang? Bagaimana kamu bereaksi terhadap provokasi online? Komitmen ini diwujudkan lewat kebiasaan, membuat digital rule. Misal, tidak buka medsos sebelum doa pagi. Digital Sabat, 1 hari tanpa media sosial. Dan statement misi pribadi. Misal, setiap posting harus membangun, bukan menjatuhkan. Komitmen efektif bila ada bentuk pertanggungjawaban. Share komitmenmu ke teman dekat, atau ikuti komunitas accountability, bertanggung jawab dan sehat. Pray adalah napas kehidupan rohani. Doa yang konkret untuk dunia digital bisa terdiri dari beberapa rutinitas. Doa pagi singkat yang menyerahkan hari digitalmu kepada Tuhan. Pray before post ritual. Sebelum membuat postingan, berhenti sejenak dan minta tuntunan. Doa untuk jaringanmu. Mendoakan followers, teman chat, orang yang sering memancing pertikaian. Dan doa untuk komunitas online. Bergabung dengan doa grup yang saling menguatkan. Praktisnya, kamu bisa pakai format doa singkat. Tuhan, pakailah postinganku untuk membangun. Lindungi hatiku dari kecanduan, dan beri aku hikmat memilih konten. Kenapa Commit and Pray ampuh? Karena komit memberi bentuk dan batas, sedangkan doa memberi kuasa. Contoh nyata, tanpa komitmen, kita mungkin menutup aplikasi, tapi kemudian kembali terpengaruh lagi karena godaan. Tanpa doa, hati kita lelah melawan. Tapi kalau dua-duanya jalan, kamu menetapkan aturan, misal 30 menit belajar tentang hal rohani setiap hari, set notifikasi hanya untuk hal penting, dan tiap langkah diiringi doa, berlangsung transformasi, ketenangan batin,
konsistensi dalam berbuah, keberanian untuk berbagi hal baik secara konsisten. Langkah praktis yang bisa dicoba langsung. Buat kontrak digital selama 7 hari. Misal, tidak buka media sosial 1 jam setelah bangun. Setiap posting harus ada unsur membangun. Temukan 1-2 teman untuk saling kasih laporan harian. Dan setiap malam, tuliskan 1 hal yang Tuhan ubahkan lewat hari digitalmu. Setelah 30 hari, evaluasi. Apakah hati terasa lebih tenang? Lebih fokus? Ada damai? Bisa mengasihi? Penuh sukacita? Ada yang mulai terdampak dari postinganmu? Itu tanda berbuah. Kita sudah bahas apa yang masuk, scroll, pilihan kecil sehari-hari, klik, dan bagaimana menambatkannya pada dasar rohani, commit and pray. Sekarang, mari kita simpulkan dengan panggilan praktis yang mudah diikuti mulai besok. Teman-teman, singkatnya, dunia digital punya arus. Kita bisa terseret, atau kita bisa naik level. Mulai besok, coba langkah sederhana ini. 1. Pasang prioritas. Buka firman dulu sebelum feed. 2. Latih jeda. 2 detik sebelum klik. 3. Buat komitmen singkat 7 hari dan minta teman untuk jadi saksi. 4. Doa singkat sebelum posting atau ketika godaan muncul. Jangan merasa harus sempurna. Perubahan rohani pelan-pelan biasanya yang paling awet. Tuhan tidak menuntut kita sempurna, tapi Dia ingin kita setia bertumbuh. Yuk, jadikan hidup digital kita bukan ladang yang mengikis iman, tapi ladang yang berbuah dan menerangi banyak orang. Sebagai langkah nyata, aku mau ajak kamu ambil challenge kecil. Ganti 1 doom scrollmu dengan holy scroll setiap hari. Misalnya, kalau biasanya 15 menit scrolling TikTok sebelum tidur, coba ganti 15 menit itu buat baca 1 pasal Alkitab digital atau dengerin renungan. Lalu, jangan berhenti di kamu aja. Posting 1 hal yang memberkati di story atau feed. Bisa ayat, refleksi, atau sekedar ucapan syukur. Bayangin, kalau setiap anak muda ambil bagian ini, timeline kita bakal jauh lebih terang. So, yuk mulai dari diri sendiri. Ubah cara kita scroll, bijak dalam klik, dan konsisten dalam commit dan pray. Karena di dunia digital, kita bisa jadi follower algoritma, atau kita bisa jadi warrior Kristus. Pilihan ada di tangan kita.